Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nuraini dengan NPM 2214817179. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode ilmiah dengan judul Perilaku Pertukaran Kalium dan Kalium Terpanen Akibat Sistem Olah Tanah dan Pemupukan NPK pada Pertanaman Tebu di Tanah Ultisol Politeknik Negeri Lampung. Pendahuluan. Baik, latar belakang dari penelitian ini yaitu tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki kandungan hara yang rendah, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium, tingkat kemasaman yang tinggi, serta C organik yang rendah, sehingga menjadi tantangan besar bagi kegiatan pertanian. Pada lahan pertanaman tebu yang dilakukan secara intensif, penggunaan tanah ultisol seringkali mengakibatkan degradasi kualitas tanah dalam jangka panjang. Sistem tanam yang terus-menerus tanpa jeda yang cukup untuk pemulihan tanah menyebabkan penurunan bahan organik, pemadatan tanah, serta hilangnya unsur hara. Tanaman tebu yang membutuhkan nutrisi tinggi untuk mendukung pertumbuhannya yang cepat dan tinggi bisa mempercepat berkurangnya kandungan hara pada tanah ultisol, terutama kalium yang sangat penting dalam metabolisme tanaman tebu. Pengolahan tanah menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tanah ultisol terutama pada tanaman tebu. Melalui pengolahan tanah yang baik, struktur tanah bisa diperbaiki sehingga tanah menjadi lebih gembur dan porositasnya akan meningkat. Pemupukan dengan menggunakan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan langkah yang esensial dalam meningkatkan kesuburan tanah ultisol pada lahan tebu. Pemupukan NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman tebu. Penggunaan pupuk NPK membantu menambah unsur hara yang hilang akibat aktivitas penanaman yang intensif serta mendukung pertumbuhan tanaman dan produktivitas tebu yang optimal. Kombinasi pengolahan tanah dan pemupukan NPK yang secara signifikan akan meningkatkan ketersediaan kalium pada tanah ultisol yang digunakan untuk pertanaman tebu. Baik, rumusan masalah dari penelitian ini terdapat 3 diantaranya yaitu yang pertama, apakah perlakuan olah tanah dapat mempengaruhi perilaku pertukaran kalium pada tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol? Yang kedua, apakah pemupukan NPK dapat mempengaruhi perilaku pertukaran kalium di tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol? Yang ketiga, apakah interaksi antara pengolahan tanah dan pemupukan NPK dapat mempengaruhi perilaku pertukaran kalium pada tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian, diantaranya yaitu yang pertama, menganalisis akibat dari pengolahan pengolah tanah terhadap perilaku pertukaran kalium pada tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol. Yang kedua, menganalisis akibat dari pemupukan kalium terhadap perilaku pertukaran kalium pada tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol. Yang ketiga, menganalisis interaksi antara pengolahan tanah dan pemupukan kalium terhadap perilaku pertukaran kalium pada tanah dan tanaman tebu di tanah ultisol. Baik, yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, di mana permasalahan tanah ultisol yaitu rendahnya unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, pH tanah yang rendah, serta C organik yang rendah. Kemudian akan dilakukan olah tanah, di mana terdapat 3 olah tanah. Yang pertama yaitu olah tanah intensif, olah tanah minimum, dan tanpa olah tanah. Di antara ketiga olah tanah ini yang baik yaitu olah tanah minimum dan olah tanah tanpa olah tanah, di mana bahan organik lebih tinggi serta terdapat serasa sebagai mulsa. Kemudian yaitu pemupukan, di mana pemupukan ini terdapat 2 yaitu tanpa pemupukan dan aplikasi pupuk NPK. Di mana yang baik yaitu yang diaplikasikan pupuk NPK karena dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen, fosfor, dan terpanen. Kemudian meningkatkan kesuburan tanaman. Kombinasi antara olah tanah dan pemupukan diharapkan akan meningkatkan ketersediaan kalium tanah sehingga kesuburan tanah meningkat dan produktivitas tanaman juga akan meningkat. Dari kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan, diperoleh hipotesis di mana terdapat 3 diantaranya yaitu yang pertama, perlakuan olah tanah mempengaruhi
perilaku pertukaran kalium pada pertanaman tebu di tanah ultisol. Yang kedua, pemupukan NPK mempengaruhi perilaku pertukaran kalium pada tanaman tebu di tanah ultisol. Yang ketiga, interaksi antara pengolahan tanah dan pemupukan NPK mempengaruhi perilaku pertukaran kalium pada pertanaman tebu di tanah ultisol. Baik, yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember di lahan Politeknik Negeri Lampung. Kemudian untuk analisis tanah dan tanaman akan dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian ada alat dan bahan, di mana alat yang akan digunakan yaitu cangkul, timbangan, botol film, botol pengocok, shaker, AAS, pH meter, oven, labu ukur, dan gelas ukur. Selanjutnya itu bahan yang akan digunakan adalah bibit tebu varietas GMP7 berumur 6 bulan, pupuk urea TSP, dan KCl, serta sampel tanah, sampel tanaman, dan bahan-bahan kimia untuk analisis tanah dan tanaman. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan yang akan digunakan adalah rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor yang terdiri dari 9 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Faktor yang pertama yaitu pengolahan tanah, di mana T1 adalah olah tanah intensif, T2 adalah olah tanah minimum, T3 tanpa olah tanah. Kemudian faktor kedua adalah pemupukan, di mana N0 adalah tanpa pemupukan, N1 adalah 150 kg urea per hektar, N2 adalah 300 kg urea per hektar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian, di mana pengolahan tanah. Olah tanah di sini akan dilakukan 3 olah tanah, di mana olah tanah intensif, olah tanah minimum, dan tanpa olah tanah. Kemudian penanaman. Penanaman ini menggunakan bibit tebu yang digunakan varietas GMP7 berumur 6 bulan dengan panjang 1,5 meter. Bibit ini akan dipotong 3-4 mata tunas dengan panjang 10-15 cm. Berikut ini adalah tata letak percobaan. Kemudian pengaplikasian pupuk, di mana pupuk urea akan diaplikasikan dalam 2 tahap, pupuk TSP akan diaplikasikan 1 kali tahap, pupuk KCl akan diaplikasikan dalam 2 tahap. Kemudian pemeliharaan tanaman, di mana penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Kemudian akan dilakukan juga penyiangan gulma. Selanjutnya yaitu panen, di mana panen dilaksanakan setelah tanaman tebu berusia 12 bulan setelah tanam. Kemudian pengambilan sampel tanah, di mana sebelum sampel ini diambil 3 kali, yaitu sebelum kegiatan penanaman tebu, saat tebu memasuki masa vegetatif maksimum, dan setelah pemanenan tebu, di mana akan diambil dalam kedalaman 0-20 cm. Selanjutnya itu pengambilan sampel tanaman, di mana sampel tanaman diambil kemudian dipisahkan antara daun, batang, akar, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan di oven pada suhu 60-65 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian variabel pengamatan utama terdapat 3, yaitu ketersedia, di mana akan dianalisis menggunakan metode ekstraksi dengan larutan amonium asetat pada pH 7. Kemudian KDD menggunakan metode ekstraksi dengan larutan amonium asetat 1N. K dianalisis menggunakan AAS. Kemudian K total menggunakan metode destruksi atau penguraian asam kuat. K ini akan dianalisis menggunakan AAS. Variabel pengamatan pendukung, di mana ada pH tanah, kemudian ada C organik dan KTK. Selanjutnya yaitu analisis data. Homogenitas ragam data akan diuji dengan uji Bartlett, aditivitas data akan diuji dengan uji Turkey. Kemudian apabila asumsi terpenuhi, maka data akan dianalisis dengan sidik ragam. Kemudian dilakukan dengan uji BNT.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.